Selamat malam pemirsa, selama 10 menit ke depan, saya Ahmad Said dalam acara Lensa Berita akan membahas berita faktual dan aktual. Berikut selengkapnya. Pemirsa, banjir besar melanda wilayah Jenangan, Ponorogo setelah hujan deras mengguyur tanpa henti, yang mengakibatkan arus kendaraan menjadi macet. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jenangan, Ponorogo pada Minggu sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya berada di Jalan Puspita Jaya, Kerajaan Pintu, Kecamatan Jenangan. Banjir ini mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan para pengendara harus melintas dengan kecepatan rendah. Banjir yang melanda Jalan Puspita Jaya ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama. Kondisi ini diperburuk dengan drainase yang tersumbat oleh rumput liar dan sampah, sehingga air meluap ke badan jalan. Dampak banjir dirasakan banyak pengguna jalan, termasuk pengendara motor dan mahasiswa IAIN Ponorogo yang mengalami kesulitan melintasi genangan air. Warga setempat berharap pemerintah segera bertindak dengan membersihkan drainase dan meningkatkan pengelolaan air agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Banjir yang terjadi hingga sampai mata kaki dan lumayan dalam karena air yang ada di sawah itu naik ke jalan, Mas, segitu. Jadi dampaknya Mas, kendaraan-kendaraan yang ingin lewat terhambat, terus banyak motor-motor mogok akibat banjir juga. Penyebab utamanya banjir adalah hujan yang dari sore sangat deras, terus kurangnya drainase yang ada di sini dan air meluap hingga ke jalan. Genangan air masih terlihat di beberapa titik jalan, meskipun air sudah mulai surut. Asrul Muhtadi, Ponorogo, Lensa Berita melaporkan. Pemirsa, semakin malam dukungan supporter kepada Timnas Indonesia terus mengalir dari tanah air. Hal ini terlihat dari gelaran nonton bareng nobar yang salah satunya berlangsung di alun-alun Kota Madiun. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter kita, Mustafa, langsung dari alun-alun Kota Madiun. Baik, terima kasih Said. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Madiun, di mana suasana saat ini sejak sore tadi telah ramai dikunjungi oleh para warga untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Walaupun pertandingan kali ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, tetapi tidak mematahkan semangat bagi para warga yang tidak bisa berkesempatan hadir di pertandingan secara langsung, tetapi masih bisa untuk menyempatkan waktu melakukan aksi nonton bersama di tempat masing-masing. Antusiasme tinggi tampil jelas dari warga yang berkumpul di alun-alun Kota Madiun untuk nonton bersama laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Meskipun Timnas tertinggal 2-0 di babak pertama, para pendukung tetap optimis dan terus menyemangati tim Merah Putih. Pemerintah Kota Madiun menyediakan fasilitas layar besar, tempat duduk sementara, serta jajanan di sekitar lokasi kegiatan ini agar menarik warga dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi menciptakan suasana yang ramah dan juga kondusif. Meskipun babak pertama berakhir dengan keunggulan Jepang, gemuruh sorakan terus bergema untuk Timnas Indonesia. Para pendukung tetap berharap Timnas bisa membalikan keadaan di babak kedua. Warga di alun-alun tetap menunggu dengan semangat untuk menyaksikan babak kedua. Saya berharap Timnas Indonesia dapat meningkatkan performa, memanfaatkan peluang, dan menjaga konsentrasi di babak kedua nanti. Semoga tim Merah Putih dapat membalikan keadaan dan mengembirakan rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Mustafa, alun-alun Kota Madiun, Lensa Berita melaporkan. Baik, terima kasih Mustafa.
Selanjutnya, marilah kita ikuti rekan kita, Bagus Nur Rahman, yang akan mengajak kita mengenal salah satu monumen bersejarah di Magetan, Jawa Timur, yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia, yaitu Monumen Suco. Informasi ini juga sekaligus menutup lensa berita pada malam ini. Saya Ahmad Said dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, saya saat ini sedang berada di salah satu monumen bersejarah yang ada di Kabupaten Magetan, yaitu Monumen Suco. Sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Hari ini saya akan menjelaskan terkait sejarah Monumen Suco ini. Berikut laporan selengkapnya. Monumen Sejarah Suco menjadi saksi bisu peristiwa berdarah pada tahun 1948. Berlokasi di Desa Suco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, monumen ini memperingati keganasan PKI dan korban yang terbuang ke dalam sumur massal. Di tempat ini terdapat gerbong kereta api dan monumen tetengger yang menjadi simbol penghormatan bagi para korban. Monumen Suco diresmikan pada tahun 1989 oleh mantan Ketua DPR RI, M. Kharis Zuhud. Monumen ini memperingati 108 korban yang dibantai PKI dan dibuang ke sumur. Sejumlah korban merupakan aparat desa, ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. Di kawasan monumen terdapat gerbong kereta api yang digunakan untuk membawa korban menuju tempat pembantaian. Gerbong ini menjadi saksi bisu kejadian tragis di pabrik gula Rejosari hingga sumur di Desa Suco. Di tempat ini dibangun pula pendopo Lokapitra Dharma yang diresmikan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1992. Di samping pendopo, terdapat prasasti nama-nama korban pembantaian PKI, di mana hanya 67 orang dari 108 korban yang dapat dikenali. Monumen Suco menjadi pengingat keganasan dan perjuangan mempertahankan kesaktian Pancasila. Tempat ini tak hanya menyimpan kisah tragis, tetapi juga menjadi wisata sejarah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya persatuan. Bagus Nur Rahman, Magetan, Lensa Berita melaporkan.